Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Selamat datang di podcast RPK Tulungagung. Selamat siang. Ini sebelum kita lanjut ke obrolan kita, tema pada siang hari ini, karena ini masih di bulan Syawal ya Bu Nurul ya, tidak lupa saya pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semuanya, khususnya kepada warga RPK Tulungagung, begitu, khususnya kepada Bu Nurul dan kepada tim ini podcast yang ada di ruangan ini, begitu. Mungkin perlu diperkenalkan Bu, apa sih sebenarnya itu kita itu berada di dunia apa begitu? Oh iya. Iya betul. Ini kita berada di podcastnya RPK Tulungagung dan ini satu-satunya podcast yang ada di lingkungan pendidikan, terutama di SMP ya Bu ya. SMP satu-satunya SMP di Tulungagung itu hanya RPK saja, SMP 3 Tulungagung. Jadi ini perdana dan paling hit pada saat ini. Kita nanti kalau kita punya podcast itu bisa menguasai media sosial kayaknya begitu ya Bu ya. Semoga aja kita bisa memanfaatkan Bu dengan keberadaan dari podcast itu bisa memberikan kemanfaatan untuk RPK khususnya betul, dan juga bisa diketahui oleh masyarakat secara umum. Betul. Siapa sih sebenarnya RPK itu? Betul. RPK berarti SMP Negeri 3 Tulungagung. Mungkin kalau di luar Bu itu kan kita tidak tahu ya, orang luar tidak tahu RPK apa toh gitu. Iya betul. Makanya perlu juga kita sosialisasikan, kita sampaikan ke mereka bahwa RPK itu adalah anak remaja SMP Negeri 3. Iya, yang punya zel-zel RPK Jaya hebat bermartabat. Begitu. Luar biasa. Saya ingat Bu, ketika slogan itu digaungkan RPK gitu, anak-anak itu langsung Jaya hebat bermartabat. Betul. Itu bisa membuat lebih semangat lagi bahwa kita itu memiliki RPK, kita memiliki SMP 3 biar kecintaan mereka kepada kita. Oke, sebelum kita masuk ke tema pembahasan kita pada siang hari ini, tak lupa kita perkenalkan dulu ya Bu ya. Oke, saya guru PAI di SMP 3 Tulungagung. Saya khusus memegang kelas 7 saja. Saya Bu Lela dan beliau adalah Ibu Nurul Hidayati SAG MPD. Terima kasih. Beliau adalah senior saya. Aku saya banyak menimba ilmu dari beliau ini soalnya. Begitu beliau sekaligus merangkap sebagai kurikulum di RPK ini. Senior itu berarti wis tuwek Bu. Jelas ini. Senior ilmu, juga senior usia, tapi tidak beda jauh loh, kita kakak adik kan. Oh iya, 11-12. Iya betul. Iya. Oke Ibu, hari ini kita akan membahas tema kita tentang Idul Fitri dan halal bihalal. Karena kita ini masih bulan Syawal, tidak ada salahnya kita mengupas apa sih makna Idul Fitri itu? Begitu. Menurut literasi yang saya baca itu bahwa sejarah Idul Fitri itu dulu pertama kali diadakan ya atau diperingati, dirayakan itu pada zaman Nabi Muhammad SAW setelah perang Badar atau di zaman atau di tahun 2 Hijriah begitu. Menurut penjenengan bagaimana Bu? Kaitannya dengan sejarah Idul Fitri ini dikaitkan dengan pelaksanaan Idul Fitri di Indonesia begitu. Terima kasih Bu Lela. Ini isu yang kita angkat betul. Sesuai dengan kita laksanakan kemarin. Dan kita sebagai guru PAI juga ya Bu ya. Guru PAI paling tidak bisa memberikan wacana kepada masyarakat dan para pemirsa semuanya tentang Idul Fitri. Betul Bu, yang panjenengan dawuhkan tadi bahwa Idul Fitri itu bermula dari Perang Badar. Kalau dikaitkan dengan di Indonesia, sebenarnya kalau Idul Fitri itu sendiri itu kan
kita ada kesunahan untuk melaksanakan sholat ya, sholat Id itu. Itu mungkin yang dianjurkan oleh agama kita, yang diperintahkan itu adalah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Ada. Untuk kelanjutannya, kalau itu melaksanakan halal bihalal dan lain sebagainya, kalau di Indonesia itu luar biasa. Kayaknya kegiatan Idul Fitri itu merupakan kemenangan, kemenangan orang Islam kalau kita. Beda kalau mungkin di negara lain, Bu. Kemarin itu ceritanya dari itu keponakan saya yang ada di Cina itu, Bu. Idul Fitri itu di sana setelah sholat Id, ya sudah gitu enggak ada itu. Tapi karena mereka sesama ada istilahnya komunitas, komunitas dari orang Indonesia yang berada di sana sama itu dia juga melaksanakan budaya seperti yang ada di Indonesia. Ini bagus sekali Bu Lela menurut saya. Budaya Idul Fitri, setelah itu kita bersalam-salaman, itu kan wujud implementasi kita sebagai manusia. Kalau manusia kan ada hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallahnya kepada Allah di Ramadan itu kita selesaikan. Hablum minannasnya itu ketika Idul Fitri itu kita sama-sama untuk saling memaafkan, biar kosong-kosong katanya begitu, Bu. Jadi setelah kita digulawentah ya Bu selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, akhirnya kita mengalami suatu kemenangan begitu istilahnya. Kita menjadi lebih fitri lagi, lebih suci lagi, dan semoga kita bisa menjadi lebih baik lagi setelah bulan Ramadan. Itu harapan kita, harapan kita. Terus menurut penjenengan itu makna Idul Fitri sendiri itu apa ya Bu ya? Idul Fitri, kalau Fitri itu kan kembali ke fitrah, kembali ke fitrah berarti kembali ke yang bersih, yang suci. Artinya ketika kita itu kalaupun ada kesalahan-kesalahan itu berarti kita bersihkan begitu Bu. Jadi setelah kita yang jelas manusia itu kan al-insan mahalul khata' wa nisyan ya Bu ya. Jadi kita itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dan lupa. Makanya di momen Idul Fitri itu sangat bagus sekali untuk kita laksanakan, untuk kita kembali fitri, kembali bersih, tidak ada kesalahan-kesalahan. Betul gitu, sekali. Bu, menurut saya. Terus untuk kaitannya dengan budaya kita di Indonesia ya Bu, terutama kita kan biasanya kalau menjelang Idul Fitri ada budaya mudik. Jenengan mudik kemana ini Bu? Yang jelas saya mudik ke orang tua, ke mertua. Karena apa? Kita sebagai anak itu etika kita dan kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah Bu ya. Jadi kita mudik ke mertua, untuk ke orang tua, gitu ya, sungkem. Karena yang pertama itu sebagai ucapan terima kasih kita juga kepada orang tua. Kita itu sungkem kepada orang tua, itu minta maaf karena kita sebagai anak, jadi kita minta maaf kepada orang tua. Itu yang pertama. Ini perlu kita ajarkan loh Bu kepada putra-putri kita. Kadang anak-anak mungkin tidak, itu bukan merupakan hal yang penting. Kadang ada gitu. Sing penting nanti, sing penting nenggone koncone sik, nenggone pacare dhisik lah. Ini berbahaya Bu. Ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak bahwa yang utama, yang pertama kita minta maaf itu adalah kepada orang tua. Baru selanjutnya ke tetangga terdekat, ke teman-temannya, ke saudaranya itu selanjutnya. Apalagi ini ya Bu ya, kan sekarang zamannya medsos begitu ya. Orang cukup meminta maaf lewat HP. Lewat HP, lewat grup WA, lewat apa begitu. Mohon maaf lahir batin cukup lewat pesan WA. Kayaknya kan lebih afdol kalau kita silaturahim langsung saling begitu. Betul. Betul. Dan ini merupakan budaya yang perlu kita
gaungkan lagi, kita terapkan lagi biar nanti tidak hilang. Anak-anak sukanya lewat WA aja, di sini sudah di rumah dok, malah di kamar dok. Nanti sosialisasinya dengan orang kurang. Tapi alhamdulillah Ibu, ini untuk tahun ini kok saya merasa banyak anak-anak itu yang kemarin itu silaturahim ke rumah saya. Alhamdulillah, kok masih ingat gurunya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk anak-anak yang kemarin ya, yang kemarin waktu Lebaran datang ke rumah saya ucapkan terima kasih banyak. Dan kedepannya seandainya kalian nanti lulus dari RPK, jangan lupa tetap jaga silaturahim dengan Bapak Ibu guru yang mengajar begitu. Iya betul Bu, karena guru itu tidak ada mantan guru. Iya betul, betul. Guru TK, guru SD, guru SMP tetap beliau guru tidak saya. Ada begitu. mantan guru. Berapapun ilmu yang diberikan kepada kita itu kepada murid-murid itu pasti sangat bermanfaat. Iya betul. Jadi betul. Itu harus tetap silaturahmi. Tapi gini Bu, kadang saya itu juga khawatir kalau anak-anak itu naik sepeda motor sendiri, itu yang perlu dikhawatirkan memang dan betul, Bu. harus berhati-hati. Iya betul. Iya. Terus ini Bu, kayaknya kita sering ya mendengar kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh masyarakat pada umumnya. Ketika Lebaran selalu mengucapkan minal aidil wal faizin, mohon maaf lahir batin. Terus makna dari minal aidin wal faizin itu menurut penjenengan apa ya Bu? Terima kasih Bu Lela. Ini berarti kan minal aidin wal faizin, berarti dari kita itu apa yang sudah kita lakukan dari kesalahan untuk menuju kepada hal yang dimaafkan. Iya betul. Iya. Jadi kita sadar betul sebagai hamba itu banyak sekali kesalahannya. Jadi karena kesadaran kita, maka kita ya harus minta maaf. Itu kewajiban kita. Betul. Iya. Gitu, Oke, inggih. Terus selanjutnya untuk ini Bu, budaya halal bihalal Bu. Budaya halal bihalal itu kayaknya juga adanya cuma di Indonesia saja Bu. Mungkin betul. Ini saya pernah mendengar kalau halal bihalal itu kalau di Indonesia khususnya ya Bu, itu kayaknya pernah mendengar itu bahwa mulai dilaksanakan itu ketika di zaman Pak Karno ya Bu ya dulu. Kalau menurut penjenengan pelaksanaan halal bihalal di zaman sekarang itu apakah nanti bisa terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya Bu, budaya seperti ini Bu? Semoga bisa. Namun ini juga perlu kita istilahnya sampaikan, kita kepentingan untuk halal bihalal itu apa gitu ya. Betul. Kadang kan orang itu tidak paham betul apa sih yang penting lah AIDW wis mengucapkan di medsos kan sudah. Nah ini kadang-kadang mindset dari anak-anak sekarang itu anak-anak milenial itu kadang nggak mau ribet, yang simpel-simpel begitu. Semoga saja bisa Bu, karena ini budaya yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Tapi saya Bu, salut juga di daerah-daerah itu yang melaksanakan halal bihalal bersama. Itu tambah ruam, itu kayak di tetangga itu di Panggung-Rejo, di Botora, di apa kayaknya masing-masing desa itu bahkan sudah memiliki jadwal sendiri untuk halal bihalal. Ini bukti, halal bihalal plus kupatan massal biasanya. Ini merupakan implementasi atau kesadaran mereka terhadap bagaimana untuk melestarikan dari halal bihalal, budaya halal bihalal. Ini salut saya Bu, kemarin itu ramai sekali. Mereka itu ketika halal bihalal itu kan kupatan ya Bu ya. Kupatan mereka itu ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya memberikan misal makan gratis. Sampai habis loh sampai habis. Ini merupakan pembelajaran bersedekah kalau kita sebagai orang Islam kan seperti katanya sedekah itu menjauhkan dari bala. Betul. Ini orang-orang itu sudah banyak yang sadar untuk
untuk bersedekah. Dengan jalan apapun. Kayak tadi memberikan makan. Semua yang lewat silakan monggo selain ini makan sedekah gratis juga ada silaturahim karena kan mungkin dengan adanya acara halal bihalal dalam bentuk kupatan massal itu mereka jadi berbondong-bondong datang begitu. Betul. Ini Bu, ini juga kita kaitkan dengan pelajaran kelas 9. Ini ada Bu, menelusuri tradisi Islam di Nusantara. Betul, ini salah satunya halal bihalal dan kupatan massal. Nah, ini ternyata sudah terekam Bu. Dari dulu itu memang tradisi Islam ketika di Indonesia ini sudah ada. Alhamdulillah kita sebagai generasi penerusnya ini tinggal melanjutkannya. Laras. Terus ini Bu kaitannya dengan halal bihalal yang dilaksanakan di sekolah ini. Menurut penjenengan ini kemarin ketika pelaksanaan di hari pertama masuk itu anak-anak itu menurut pandangan penjenengan itu gimana ini anak-anak? Kelihatan ada rasa gembiranya enggak ketika melaksanakan halal bihalal atau cuman menggerutu Bu kok cuman baris panas dan sebagainya? Menurut penjenengan gimana Bu? Alhamdulillah Bu, kalau dari sudut pandang saya kemarin itu merasakan halal bihalal ini terpancar dari wajah anak-anak itu gembira. Dan itu merupakan betul-betul kemenangannya. Dan anak-anak itu dengan ikhlas berbaris semuanya untuk minta maaf pada gurunya dengan tertib. Kita banyak loh Bu, 1.270 siswa. Yang kita salami semuanya. Ternyata anak-anak pun juga dengan ikhlas menunggu, nggak ada yang bolos. Alhamdulillah. Di situ Bu, ketika kemarin itu bersalam-salaman, itu kan banyak Bu, 1.200. Masya Allah, saya begini Bu, ketika melihat anak segini banyaknya, itu kok tidak ada yang sama. Betul Bu, tidak ada yang sama. Saya sempat begini, anak sekian banyak kok nggak ada yang sama. Ini berarti bukti kebesaran Allah. Keagungan Tuhan dalam menciptakan makhluknya. Kebesaran Allah dalam menciptakan hambanya. Sekian banyak itu tidak ada yang sama. Kembar pun itu tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Mungkin sama besarnya, tapi mungkin di matanya ada satu titik yang membuat berbeda. Ini luar biasa. Kita harus bilang subhanallah. Masya Allah. Ini juga alhamdulillah Bu, kemarin itu di kelas yang saya itu wali kelasnya di kelas 71 itu alhamdulillah ada inisiatif dari anak-anak untuk mengadakan halal bihalal bersama khusus kelas 71 begitu dengan mengundang Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 71 dengan konsumsi sesederhana mungkin. Yang penting tujuan mereka itu ingin benar-benar meminta maaf sama Bapak Ibu gurunya yang mengajar, silaturahim dengan itu ada pemrakarsanya mungkin Bu ya. Dari wali komite. Dari pengurus komite perwakilan. Begitu. Dari wali kelas wali murid mereka punya ide untuk ini. Luar biasa. Semoga aja nanti kedepannya juga ada yang seperti itu. Paling tidak ini kan mengakrabkan ya Bu ya. Mengakrabkan antara anak, guru dan orang tuanya. Ini kan memang anak di sekolah itu kan tanggung jawab bersama. Tidak tanggung jawab guru saja, tapi tanggung jawab orang tua juga ya Bu ya. Kalau begitu berarti kita bisa saling bertemu. Luar biasa Bu kelas panjenengan. Semoga aja kedepannya nanti juga ada di kelas-kelas yang lain untuk bisa melaksanakan halal bihalal atau silaturahmi. Mumpung momennya yang pas sekali. Karena alasannya mereka, Bu kalau kemarin halal bihalal secara bersama itu cuman baris begitu, jadi kita kurang ngobrol Bu. Gitu. Akhirnya mereka mengadakan halal bihalal sendiri lingkup kelas begitu agar bisa lebih akrab dengan Bapak Ibu gurunya, ngobrol beserta perwakilan wali murid begitu. Ini mungkin Bu sejalan dengan program dari sekolah penggerak itu Bu. Dari program sekolah penggerak untuk selalu membersamai mereka. Betul. Jadi berarti salah satu poin Bu yang kita jalankan ini untuk membersamai siswa bersama orang tua dan gurunya. Jadi
Jadi dua-duanya itu ada klik luar biasa. Alhamdulillah. Semoga nanti anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang selalu ingat akan gurunya dan selalu ingat jasa dari orang tuanya. Iya betul Bu, karena kan keberhasilan seorang murid, seorang anak, seorang siswa itu tetap berada di doa guru juga. Doa guru dan doa orang tua. Iya betul. Sering saya ingatkan ke anak-anak itu, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin berhasil, tolong ya berbaktilah sama orang tuamu juga sama gurumu. Itu gitu. Bu. Ridallahu fi ridal walidain. Betul. Wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Orang tua kan ada dua. Iya. Di rumah bapak ibunya, di sekolah kandung, gurunya. Jadi anak-anak memang harus mencari keridhaan itu dengan hormat kepada orang tuanya, baik guru dan betul orang sekali. Tuanya. Nah, jadi untuk anak-anak saya sering berpesan, kalau kalian ingin sukses, sekali lagi kalian ingin sukses dunia akhirat, jangan lupakan orang tua dan guru. Betul. Begitu. Iya. Karena itu itu sakti. Iya, sakti betul. Karena tidak ada yang namanya mantan orang tua, juga tidak ada mantan guru ya Bu, kembali ke situ lagi. Jadi dimanapun kita berada, ya ketika kita bertemu guru, walaupun kita sudah sukses harus tetap ingat, beliau guru kita. Iya. Beliau guru jangan saya, tambah gini Bu, tahu misalkan murid itu guru saya, itu Bu Nurul itu dari jauh, delik. Jangan begitu. Itu dikhawatirkan. Saya juga gitu Bu. Sering pesan ke anak-anak. Kalau ketemu gurunya silakan sapa. Gurumu pasti akan menyampaikan doa ke kamu. Kita itu loh disapa gitu aja. Kadang-kadang kan kita juga lupa ya Bu ya, karena banyak. Iya betul. Cuman kalau diingat siswa, Bu Lela atau mungkin Bu Nurul itu, aduh rasa bahagia banget. Ternyata muridku masih ingat saya. Terus gini Bu, mesti gini. Wes sukses ya Nduk, sukses ya Lela. Ini keluar doa ini. Yang luar biasa yang kita harapkan itu Bu. Iya betul begitu. Iya. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira tentang budaya Lebaran, terutama di daerah Tulungagung ya Bu, mungkin yang ada tadi kupatan massal begitu ya. Saya lihat kalau di daerah lain kayaknya belum ada ya, hanya ada di Tulungagung saja ya. Mungkin penjenengan yang punya banyak, betul. Mungkin penjenengan punya harapan khusus. Karena kan kayaknya belum menyeluruh sebenarnya sih di Tulungagung. Ini penjenengan punya harapan apa begitu? Kalau kupatan massal itu sebentar Bu, sebelum menyampaikan harapan, itu yang pertama kayaknya di Durenan Bu kemarin itu yang pertama di Trenggalek itu ada. Kenapa saya menyampaikan itu? Saya kan mbah saya itu kan Trenggalek Kamulan gitu ya. Itu kalau waktunya kupatan massal itu luar biasa sampai menutup jalan. Biasanya ada kegiatan yang betul-betul untuk merayakan itu. Setelah itu merambah ke kita ke Tulungagung. Kalau yang lain-lainnya enggak tahu, kalau di Kediri Blitar itu mungkin sudah ada apa kita belum tahu. Tapi kalau di Tulungagung itu banyak. Kenapa saya katakan banyak? Itu di jadwalnya hari ini, jam ini, ini ya itu saya senang di medsos itu, yang kupatan massal ini. Kalau kita yang suka berburu kupat mungkin bisa melihat jadwal itu. Jam sekian ada di mana. Ada kupatan massal. Harapan saya semoga tradisi ini bisa dikembangkan dan dilestarikan, karena itu memberikan warna yang luar biasa untuk untuk lebih mencintai budayanya dan juga untuk kita itu syiar Islamnya di sana. Ini loh Islam, itu Islam rahmatan lil alamin, itu kelihatan di sana. Kenapa? Untuk bersedekah, berempati dengan siapa, kan tidak pilih-pilih. Iya, kadang kita tidak kenal setiap yang lewat ya, kita pinarak nih begitu ya Bu. Ayo monggo pinarak.
akan merasa bahagia kalau mereka mau berhenti dan menikmati masakan kita. Wong gitu. Kalong kok tambah seneng ya Bu. Iya, betul. Kalau tidak ada keikhlasan dalam dirinya itu tidak bisa. Justru kalau kita punya sisa banyak dari kupatan masal itu sedih. Makanan tambah sedih. Apa ndak enak, masakanku begitu ya. Benda menarik gitu ya. Betul, semoga saja ini nanti kedepannya bisa terus dilestarikan dan bisa anak-anak muda yang sekarang itu mungkin dengan kemasan mereka itu bisa membuat kegiatan yang momennya momen lebaran dan halal bihalal dengan caranya sendiri. Betul. Gini, terima kasih Bu atas informasi dan penjelasannya. Sebelum saya tutup, saya ingin menggarisbawahi aja sedikit terkait dengan pembahasan yang kita bahas tadi, terutama tentang Lebaran, Idul Fitri dan halal bihalal, bahwa itulah Islam, itulah budaya Islam. Nah, kalau kamu ingin mengenal budaya Islam, lihatlah ketika Hari Raya Idul Fitri. Ya, betul. Terus juga pesan saya yang kedua yaitu kaitannya dengan kepada anak-anak Ibu. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kalau kamu ingin sukses, hormatilah orang tua dan gurumu. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum saya tutup ini, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, bunyikan loncengnya, teng begitu. Agar kita bisa menggaungkan ini loh podcastnya Arpega Tulungagung begitu. Betul Bu. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya untuk siang ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk diri saya pribadi dan semoga juga bermanfaat untuk pemirsa semuanya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.